Assalamualaikum sahabat satu jiwa seniman pertempuran dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Dalam beberapa hari ini sebenarnya saya men-sharing video. Ada beberapa video yang mau saya bikin reactionnya, yaitu masih sama tentang premanisme yang sekarang semakin menjadi-jadi. Kami adalah tentara, penjaga kedaulatan negara. Kami adalah tentara, dari 3 matra darat, laut, dan udara. Kami adalah satria, yang memiliki jiwa dosa. Sakit teman kami dicubit, maka semua merasakan sakit. Masuk ke fokus topik yang pertama adalah peristiwa di Jawa Tengah, di daerah Pekalongan, di mana pada waktu itu beredar sebuah video viral. Seorang tentara berpangkat Peltu atas nama Peltu Sucipto yang sedang mengamankan sepak bola terkena lemparan tanah keras sehingga yang bersangkutan beliau pingsan di tempat. Itu sangat viral sekali. Jadi menanggapi hal tersebut, saya mempunyai pendapat seperti ini. Jadi sesuatu yang marak di negara kita saat ini, anak-anak muda kita ini kan sangat trending sekali ini, mungkin antar kelompok-kelompok untuk mencari jati diri, saling melukai, menyerang kelompok lain dan lain sebagainya. Akhirnya di acara lomba pun seperti itu, mungkin karena tim yang didukungnya kalah sehingga anarki seperti itu. Dulu pernah ada kejadian, ya saya tidak mau mengungkit lagi, itu adalah duka Indonesia pada saat suatu pertandingan sepak bola yang mengamankan adalah dari batalion, kemudian mengeluarkan tendangan kungfu, itu sampai viral sekali sehingga yang bersangkutan pun minta maaf kepada korban yang ditendang. Padahal mungkin saat itu sudah anarki, tapi nggak apa-apa, itu konsekuensi sebagai aparat keamanan seperti itu. Kemudian kalau yang mengamankan orang Kodim itu relatif lebih tua ya, karena bukan batalion, jadi mungkin fisiknya nggak sekuat adik-adik yang masih di batalion dulu. Akhirnya kejadian seperti ini di Pekalongan. Ini pun kalau dites DNA, di visum, kemudian dicari sidik jari ya susah karena ini tanah yang dilemparkan. Cuma satu pelajaran yang bisa dipetik di sini bahwa lawan tanding itu juga saudaramu. Jadi jangan demi untuk mencari nama kemudian ingin melukai saudaranya sendiri. Akhirnya kejadian seperti ini. Dan saya yakin juga pelakunya itu sebenarnya tidak sengaja, tidak ingin secara head to head ingin melukai pak tentaranya, itu tidak, karena mungkin ya karena sudah tersulut emosi akhirnya lemparan-lemparan tanah akhirnya mengenai yang bersangkutan Bapak Sucipto tadi. Beliau ini 2 tahun lagi pensiun, kan kasihan, sudah mungkin sudah umur beliau sudah tua, sebentar lagi mau pensiun, masih aktif mengamankan sepak bola, akhirnya malah dapat musibah seperti itu. Itu yang pertama. Jadi fungsinya kita, ada pepatah Jawa mengatakan tunggal sedulur ojo podo tawur, tunggal sak petarangan ojo podo perang. Olahraga itu bagus, tapi kalau sudah dikotori dengan tawuran, perkelahian, itu kan endingnya akhirnya jelek. Itu ya lor. Jadi saatnya kita 17-an menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79, malah dikotori dengan insiden yang seperti itu, kan sangat disayangkan sekali. Dan yang kedua, ini sebenarnya pada saat rencana awal saya mau upload video yang kedua ini, sebenarnya saya tersulut emosi, ingin memberikan pernyataan-pernyataan yang langsung menyerang ataupun menjas ya, memvonis bahwa itu preman mengeroyok tentara seperti itu, karena saya belum mempelajari kronologis secara lengkap. Jadi waktu itu pengertian saya bahwa ini ada tentara yang datang ke apotek untuk membeli obat bersama anaknya umur 5 tahun, kemudian dikeroyok oleh tukang parkir berjumlah 4 orang dengan membawa senjata tajam. Tentara ini kebetulan adik leting saya, ya adik leting jauh lah sama saya, melakukan perlawanan yang sengit. Videonya pun viral di IG akun siapa itu, saya dapat kiriman. Dari situ darah saya mendidih. Tapi setelah saya lihat secara seksama bahwa yang terlibat perkelahian itu adalah tentara ini, adik leting saya ini,
Ya memang dia dikeroyok 3 orang, tapi di situ saya lihat ternyata lawannya adalah ibu-ibu perempuan. Jadi langsung saya urungkan niat. Dari situ sudah saya urungkan niat. Kesimpulan pribadi dari saya bahwa dua-duanya salah, gitu ya, udah melakukan perkelahian seperti itu yang sangat brutal, itu bukan perkelahian biasa, berarti sudah ingin melukai lawan, itu aja. Entah itu tentaranya, adik liting saya ini, ataupun pengeroyoknya itu sama-sama salah. Terlepas mungkin kronologi kejadian yang sebenarnya, wallahu alam, jika mungkin tentaranya yang benar, ya semoga tidak ada peristiwa susulan dan segera damai. Apabila mungkin dari tukang parkir yang benar, mudah-mudahan juga tidak ada dendam kepada tentaranya, sehingga semuanya kembali normal, berjalan kondusif. Kita itu kalau hidup berdampingan dalam segala perbedaan itu akan enak. Jujur saya sedih, saya melihat foto ketika di polsek itu sangat sedih sekali. Ternyata yang berkelahi sengit ini perempuan, wanita, ibu-ibu, dan 2 orang anaknya melawan 1 orang prajurit TNI. Nah, di sini prajurit TNI juga membawa anak kecil umur 5 tahun. Jadi pada saat peristiwa perkelahian itu anaknya itu langsung diamankan. Ada yang mengamankan karena hampir kena juga. Karena itu perkelahian sudah sangat brutal sekali, menggunakan apa yang ada di depannya pun dipegang. Seandainya mungkin ada batu, ada besi, pasti dipegang itu, langsung dihantamkan. Ini sangat miris, hati saya itu sedih juga peristiwa ini kenapa bisa terjadi. Itu pentingnya kita saling menghargai orang lain, apapun dia pekerjaannya, apapun posisinya, berapapun umurnya, kita harus menghargai orang lain. Seandainya sebagai seorang aparat keamanan, entah itu tentara atau polisi yang notabene di angkatan bersenjata, punya seragam, itu nggak boleh kita semena-mena, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita merasa paling kuat, merasa paling hebat, tidak boleh, karena kita itu bukan apa-apa. Kita ini hanya orang yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mendapat pekerjaan sebagai tentara atau polisi. Itu jadi kita nggak boleh semena-mena merasa kita adalah golongan ataupun kelas utama, itu tidak boleh. Kita tidak ada apa-apanya, kita itu berasal dari rakyat dan nanti akan kembali lagi seperti mereka. Jadi mereka yang memberi makan kita, jadi kita tidak boleh semena-mena. Kemudian sebagai yang di sini yang saya maksudkan ibu-ibu, mohon maaf Bu ya, kalau mungkin memang ibu yang benar, adik liting saya yang salah, ya saya mohon maaf. Seandainya ibu menonton video saya ini, permasalahannya nggak usah diperpanjang, udah kita jadi saudara saja, jadi keluarga. Kemudian kepada adik saya, seandainya kamu yang berada di posisi yang benar, sudah permasalahan sampai di sini saja, karena kasihan ini ibu-ibu wanita. Dia pekerja keras, dia tukang parkir, siang malam dia jaga parkir dan disitu bawa anak-anaknya. Betapa berat perjuangannya dia mempertahankan kehidupannya. Karena sebagaimana kita ketahui di saat ini mencari pekerjaan kan susah. Saya tidak akan menyalahkan anaknya, 2 orang anaknya ini. Dia betul-betul luar biasa karena dia membela ibunya. Salut pada adik-adik ini ya. Terlepas ibumu salah atau benar, nanti kamu sudah berani membela ibumu, berarti kamu luar biasa. Setelah saya melihat kronologi kejadian, bukan kronologi ya, visualisasi saja dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa mungkin kedua belah pihaknya salah. Ini karena faktor kesalahpahaman, karena sama-sama tidak mampu menahan emosi, akhirnya terjadi seperti itu. Damai itu indah, kalau bukan kita yang menjaga perdamaian, siapa lagi? Jadi kita bantu, mungkin pemerintah, kita bantu aparat, sama-sama membangun, menciptakan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif. Di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang langsung menengahi, datang, langsung melerai perkelahian itu sehingga tidak meluas dan tidak melebar. Jadi yang awalnya saya mau ngegas, tidak jadi. Kemudian ini dalam rangka menunjang 17 Agustus ini kan saya jadi ingat pada saat beberapa tahun yang lalu saya juga mendirikan
membuat lomba-lomba 17-an, utara meramaikan 17-an. Di situ memerah putihkan Kabupaten Duga, Papua. Itu luar biasa tantangannya. Rekan-rekan yang mungkin mengikuti video-video saya lama pasti sudah pernah melihat ya, saya menyelenggarakan lomba panah. Lomba panah itu ya sangat memacu adrenalin itu, karena belum pernah itu dadakan seperti itu. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita tidak ikut merebut kemerdekaan. Oleh karena itu kita generasi penerus ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal positif, mungkin lomba pasang bendera dan lain sebagainya. Ini saya ada titipan dari teman saya sebagai pembuat kaos jersey yang biasa digunakan oleh TNI Polri, yang berkualitas tinggi dan mengandung antibakteri yang sangat cocok untuk kegiatan olahraga sehari-hari. Ini bukan hanya untuk TNI Polri ya, semua instansi juga melayani, juga bisa dipakai oleh pribadi. Kalau rekan-rekan menginginkan untuk memesan kaos jersey, silahkan hubungi di Lorengin Apparel. Jadi Lorengin Apparel ini menyediakan segala bentuk jenis jersey untuk desain sesuai dengan kata hati dan dijamin tidak akan mengecewakan. Karena di Lorengin Apparel ini apabila hasil tidak sesuai dengan ekspektasi maka dijamin uang akan kembali. Oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan-rekan khususnya TNI Polri ataupun yang mau dipakai sendiri atau instansi yang lain yang ingin memesan kaos jersey, segera kunjungi ataupun call ke Lorengin Apparel. Ini nomor HP-nya di bawah ini. Semoga bermanfaat, tetap jalin persatuan dalam perbedaan. Kita menuju hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat seniman pertempuran. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami selalu istimewa, temukan di sini. Kami melayani dengan hati untuk TNI dan Polri, semangat menjaga NKRI. Lorengin Apparel yang asli hanya di sini, yang lain cuma ikut-ikut promosi. Ini adalah bentuk jersey terbaik kami, kalau tidak sesuai ekspektasi uang dijamin kembali.